Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari program studi Teknik Geologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kami dari Teknik Geologi angkatan 2017. Di sini kami akan menjelaskan tentang cekungan-cekungan yang berada di Pulau Sumatera. Di mana cekungan di Pulau Sumatera sendiri ada 5 yang akan kami jelaskan. Yaitu yang pertama, cekungan Sumatera Utara, cekungan Sumatera Tengah, cekungan Sumatera Selatan, cekungan Ombili, dan cekungan Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Asep Irawan dengan NIM F1D217010. Saya Atika Fairina, NIM F1D217009. Dan saya Rutino Frida Ufa dengan nomor mahasiswa F1D217013. Saya Meli Adela dengan NIM F1D217011. Saya Ridho M. Rizaldi dengan NIM F1D27012. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan pertama dari kelompok kami, yaitu yang akan membahas tentang proses pembentukan cekungan yang ada di Pulau Sumatera, di mana di sini terlebih dahulu saya sebagai perwakilan kelompok ingin menjelaskan terkait dengan pembentukan dari Pulau Sumatera sendiri. Terus berkaitan dengan bagaimana sih cekungan di Pulau Sumatera itu tersebut terbentuk, stratigrafinya, kemudian tektonik event atau kejadian yang bisa membentuk cekungan-cekungan tersebut, kemudian masuk kepada batuan induk yang merupakan satu dari 5 petroleum system, sehingga untuk mengetahui pada setiap cekungan tersebut seberapa besar potensinya terhadap keberadaan dari minyak bumi sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan cekungannya, akan terlebih dahulu dibahas terkait dengan tektonik Pulau Sumatera sendiri. Pulau Sumatera sendiri merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki tatanan tektonik yang cukup kompleks, di mana Pulau Sumatera sendiri sangat dikontrol dengan keberadaannya penujaman ataupun jalur penujaman subduksi dari Samudra Hindia ke Eurasia, dan juga adanya pengontrol yang aktif sampai sekarang yang berupa sistem sesar Sumatera yang langsung di atasnya berkaitan dengan vulkanik daripada sepanjang perbukitan barisan. Tektonik Pulau Sumatera yang ada tentunya akan mempengaruhi terhadap cekungan-cekungan yang terbentuk, di mana Pulau Sumatera yang terbentuk akibat rangkaian tabrakan antar blok-blok yang ada di Pulau Sumatera, di mana blok-blok itu adalah blok Ismalaya atau Malaya Timur yang tabrakan dengan Sibumasu sehingga menghasilkan tinggian yang tersingkap sekarang berupa tinggian Raub Bitung yang ada di Bangka Belitung. Kemudian mengalami proses agresi antara blok Sibumasu sehingga terbentuknya blok Sumatera Barat. Adanya blok Sumatera Barat. Kemudian di antara kedua blok tersebut, dari hasil agresi tersebut menghasilkan rangkaian sistem sesar Sumatera yang aktif hingga saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan adanya proses penujaman ataupun pengangkatan ataupun abduksi dari blok Woyla Nape. Keberadaan ataupun dengan rangkaian tektonik yang demikian tentu akan mempengaruhi posisi cekungan-cekungan yang ada di Pulau Sumatera, di mana cekungan-cekungan yang ada di Pulau Sumatera sendiri, terutama cekungan besarnya seperti halnya cekungan Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan, itu dibatasi oleh tinggian tersebut berupa busur asahan sendiri dan juga perbukitan 30. Di sini suatu hal yang unik seperti Bukit 30 merupakan ataupun tinggian 30 merupakan batuan-batuan tua yang terangkat diakibatkan adanya pengangkatan maksimum ketika perbukitan barisan mengangkat maksimum di umur Miocene, sehingga terangkatnya batuan-batuan tua yang berumur Permian karbon yang seharusnya merupakan kelompok dari Tapanuli Group terangkat, sehingga batuan tersebutlah yang menjadi batas cekungan antara cekungan Sumatera Selatan sendiri dan cekungan Sumatera Tengah. Kemudian di itu sendiri adanya
di antara cekungan Sumatera Utara dan cekungan Sumatera Tengah itu dibatasi oleh tinggian yang terkenal dengan Perbukit Asahan. Hal-hal demikian merupakan suatu hal yang tektonik, suatu hal yang unik sepanjang rangkaian tektonik Pulau Sumatera, di mana batuan-batuan tua bisa terangkat diakibatkan adanya proses tektonik yang sangat mengontrol ataupun sangat mempengaruhi. Di sini kemudian terkait dengan pembentukan cekungan-cekungan di Pulau Sumatera. Cekungan-cekungan di Pulau Sumatera sendiri itu cekungan besarnya kan ada 3. Cekungan besar tersebut terbentuk ada pengaruhnya terkait dengan proses penujaman dari Samudra Hindia terhadap Eurasia. Penujaman yang landai itu mengakibatkan landai, kemudian umur yang tua, sehingga mengakibatkan pada Pulau Sumatera sendiri memiliki lempeng yang lebih tebal dibandingkan Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa pada Pulau Sumatera sendiri itu memiliki ketebalan yang lebih jauh berbeda, dikarenakan dapat dikaitkan dengan keberadaan beberapa formasi, di mana formasi yang berada di Pulau Sumatera itu cenderung menerus kepada formasi yang berada di Pulau Jawa. Kemudian dibuktikan dengan semakinnya ke Jawa Timur itu lempeng semakin menipis, yang mengartikan bahwa semakin ke Pulau Jawa itu merupakan cenderung kepada busur kepulauan. Nah, lempeng yang tebal tersebut akan membentuk cekungan-cekungan sedimen ketika adanya proses ekstensional. Jadi cekungan yang berada di Pulau Sumatera ini terbentuknya itu diakibatkan adanya proses ekstensional. Proses ekstensional tersebut sehingga membentuk cekungan-cekungan yang kemudian dibatasi oleh tinggian-tinggian. Dimana seperti kita ketahui bahwa pada Pulau Sumatera sendiri itu stratigrafinya terdiri atas batuan gunung api kuarter yang tersebar di sepanjang perbukitan barisan, kemudian batuan sedimen tersier. Nah, inilah inti daripada kita, yaitu batuan sedimen tersier. Batuan sedimen tersier inilah yang menjadi sebagai pengisi dari cekungan-cekungan Pulau Sumatera, di mana batuan-batuan tersebut hasil daripada sedimentasi dari tinggian yang berada di sepanjang perbukitan barisan. Kemudian adanya batuan dasar pratesier. Batuan dasar pratesier sendiri itu merupakan batuan-batuan basement. Seperti yang kita ketahui bahwa di Pulau Sumatera itu terdiri atas tiga grup batuan dasar ataupun batuan pratersier, yakni kelompok daripada Tapanuli Group sendiri yang berumur Permian karbon, kemudian kelompok dari Piosangan. Tapanuli Group sendiri itu contohnya adalah batuan-batuan yang tersingkap yang menjadi pembatas antara cekungan Sumatera Tengah dan cekungan Sumatera Selatan yang tersingkap di perbukitan 30. Salah satu contohnya adalah formasi dari Pengabuhan. Kemudian di kelompok dari Piosangan itu merupakan kelompok yang berumur Perem Trias, di mana Piosangan ini sendiri, Piosangan Group ini ialah contohnya adalah formasi Mengkarang dan formasi Pelepat yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian batuan-batuan berumur kapur itu yang merupakan Woyla Group, yang merupakan menjadi Woyla Group. Salah satu contohnya adalah batuan KGR, formasi KGR itu kapur granit yang berada di Sumatera Barat. Nah, batuan-batuan tersebutlah yang dimaksud sebagai batuan dasar pratersier dari Pulau Sumatera. Mungkin itu sedikit penjelasan pembukaan terkait dengan proses tektonik Pulau Sumatera dan proses tektonik pembentukan cekungan dari Pulau Sumatera itu sendiri. Kemudian kita akan memasuki ke bagian dari saya sendiri, yaitu terutama saya akan membahas terkait dengan proses pembentukan cekungan Sumatera Utara. Jadi kalau kita fokuskan ke sini bahwa cekungan Sumatera Utara sendiri yaitu terdiri atas beberapa formasi, di mana formasi tertua itu berumur Oligosen awal, di mana itu merupakan formasi dari formasi Parapat. Kemudian diendapkan di atasnya secara tidak selaras itu merupakan formasi Bampo yang berumur Oligosen awal sampai Oligosen akhir. Kemudian di atasnya terendapkan secara tidak selaras
yaitu merupakan formasi dari Bulumai dan Ahun. Di mana di sini terapannya beda fasies. Formasi beda fasies artinya formasi ini terbentuk di antara di lingkungan pengendapan yang berbeda, di mana Ahun sendiri merupakan lingkungan pengendapan yang lebih ke arah laut, sedangkan si Belumai itu dengan litologinya yang lebih ke darat seperti Batu Lempung. Akan tapi di sini dapat kita lihat, kalau kita identifikasi dengan melihat batuan-batuan lempung, kemungkinan besar si Belumai ini sendiri juga posisinya berdekatan dengan lautan. Hal itulah yang menyebabkan keduanya terbentuk ataupun terendapkan secara berdekatan. Kemudian di atasnya diendapkan lagi yaitu kelompok dari formasi Keotapang, terus di atasnya diendapkan Biurula, kemudian Julareo, dan kemudian di atas adalah tufnya si Toba. Dari sini kita lihat adanya proses stratigrafi yang demikian di Sumatera Utara, adanya batuan lempung. Apabila kita kaitkan ke petroleum system, batu lempung merupakan batuan-batuan yang baik untuk sebagai cap rock dari suatu petroleum system. Kemudian kita kaitkan lagi ya, kita lihat di sini adanya litologi batuan pasir dan adanya batuan karbonat. Ini merupakan salah satu jenis batuan yang baik untuk dijadikan sebagai reservoir daripada minyak bumi itu sendiri. Baiklah, kemudian kita masuk kepada tectonic event atau bagaimana sih cekungan Sumatera Utara itu sendiri terbentuk. Jadi cekungan Sumatera Utara ini sendiri, kalau kita detailkan, itu terbagi sekitar 7 tahap proses pembentukan untuk Sumatera Utara sendiri, di mana cekungan Sumatera Utara ini sendiri terbentuk pertama sekali itu di pre-rift atau sebelum terjadinya rifting atau pemekaran. Ini berumur Eosen akhir sampai dengan Oligocene awal, di mana pada saat ini peristiwa geologis sebelum rifting itu sendiri belum terjadi. Kemudian early rift ini terjadi pada Oligocene awal. Proses rifting itu dimulai dan sedimen-sedimen plastik itu dari berbagai macam sumber, di mana sumbernya sendiri cenderung dari timur laut dan timur itu mulai masuk ke dalam cekungan. Kemudian masuk ke middle rift, yaitu berumur Oligocene akhir sampai dengan Miocene awal. Tepatnya itu proses ini masih berlangsungnya proses rifting dan sedimentasi sendiri bercampur antara laut dan non laut saat mulai menggenangi daerah ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya proses pengendapan dari si Ahun, seperti yang kita jelaskan pada stratigrafi. Kemudian di late rift ini, rifting ini menjadi tertutup dan terjadinya pengangkatan ataupun thermal uplift, di mana pengangkatan tersebut mengakibatkan kenaikan suhu, kemudian menghasilkan post rift yang ketidakselarasan secara regional. Kemudian masuk kepada early sag. Early sag ini sendiri terjadi transgresi regional akibat periode tenangnya proses tektonik yang berada di Pulau Sumatera. Hal ini mengakibatkan karbonat itu sendiri berkembang, dan pada struktur tinggian itu sudah terbentuk dan seluruh wilayah mulai perlahan mengalami proses penurunan suhu ataupun termal. Kemudian masuk ke sag ataupun til, itu merupakan terjadi pada umur Miocene tengah. Itu penurunan termal masih berlanjut, sedangkan laut yang tadinya transgresi itu mengalami proses regresi. Kemudian di late sag itu terjadi awal daripada kompresi regional dan pengangkatan di wilayah selatan. Sebelumnya kami mohon maaf di sini tidak mencantumkan gambar terkait dengan penjelasan tectonic event sendiri. Kemudian masuk ke bagian akhir, bagian terpenting itu merupakan source rock daripada daripada Sumatera Utara itu sendiri. Jadi Sumatera Utara itu sendiri, kalau kita menjelaskan dalam
Nah, ini kalau kita lihat, jadi di Sumatera Utara sendiri itu terbagi, batuan ini itu sebenarnya terbagi dua secara garis besar, itu pada saat synreef dan post-reef proses pembentukannya. Dimana Sumatera Utara sendiri itu yang synreef itu yang sebagai sosrok itu sendiri itu bampo, dimana formasi bampo, dimana formasi bampo ini sendiri merupakan formasi yang terendapkan di danau, lingkungan pengendapan danau ataupun lakustrine. Sedangkan salah satu formasi yang juga berpotensi sebagai sosrok yaitu adalah formasi baung, di mana formasi baung ini sendiri itu tepatnya serpi baung bagian bawah itu terendapkan di laut yang cukup baik dijadikan sebagai sosrok. Kemudian apabila dibagi secara detail, ini kita dapat membaginya. Pertama itu serpi baung bagian bawah. Di baung bagian bawah ini sendiri, dengan melihat kadar dari TOC itu wilayah ataupun formasi serpi baung bagian bawah ini sendiri ini cukup belum begitu baik untuk sebagai sosrok. Sedangkan pada bampo itu merupakan potensi yang baik, di mana pengendapannya sendiri itu pengendapan dari lakustrine ataupun danau, di mana salah satu proses pengendapan yang baik yang kita lihat atau kita memahami tentang bagaimana TOC, tingkat TOC dari suatu minyak bumi itu salah satunya adalah lingkungan pengendapan terdapatnya alga ataupun yang berada di lingkungan pengendapan lakustrine. Kemudian masuk kepada serpi PU2 dan blumine. Nah, di sini dia ini cukup baik untuk sebagai sosrok, di mana dia memiliki TOC berkisaran dari 0,52 sampai dengan 1,62 dan rata-ratanya adalah 0,8 sekian. Jadi untuk Sumatera Utara sendiri merupakan wilayah yang cukup baik untuk dijadikan sebagai cekungan Sumatera Utara sendiri merupakan cekungan yang cukup baik sebagai sumber minyak bumi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berjalannya proses produksi di sekitar tersebut, yaitu dari PT Pertamina. Kemudian mungkin di sini tidak dicantumkan, kami hanya sedikit ingin mengasih informasi bahwa di wilayah ini reservoir dari cekungan Sumatera Utara sendiri adalah baung bagian tengah, dan kemudian juga merupakan salah satu yang menjadi reservoir adalah dari formasi 9 dan Besitam yang memiliki litologi pasir, di mana kedua formasi ini diendapkan secara terbidit dari asal pengendapannya. Kemudian batu pasir selanjutnya itu merupakan dari kelompok batu pasir 9, kemudian batu pasir Sungai Besitas dan batu pasir dari Aru itu merupakan kelompok daripada batuan-batuan reservoir yang menjadi reservoir yang baik di cekungan Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu formasi dari cekungan Sumatera Selatan. Untuk cekungan Sumatera Selatan itu merupakan cekungan tersier berarah barat laut hingga tenggara. Untuk cekungan Sumatera Selatan ini terdiri dari suatu transgresi dan diikuti oleh regresi. Formasi yang terbentuk selama fase transgresi dikelompokkan menjadi kelompok Telesia, di mana kelompok Telesia itu terdiri dari formasi talang akar, formasi batu raja, dan formasi gumai. Untuk kelompok Palembang diendapkan selama fase regresi, yang mana pada fase regresi ini terdiri dari formasi air benakar, formasi muara enim, dan formasi kasai. Untuk kolom stratigrafinya, lapisan yang paling dahulu terbentuk yaitu pada formasi lahat. Untuk formasi lahat, batuan tertua yang ada pada cekungan Sumatera Selatan. Batuan yang berumur biasanya itu akhir Mesozoik. Batuan yang ada pada formasi lahat tersebut terdiri dari batu pasir tufan, konglomerat, dan breksi, serta lumbung. Batuan-batuan tersebut kemungkinan merupakan bagian dari siklus sedimentasi yang berasal dari kontinental akibat aktivitas vulkanik dan proses erosi serta
disertai aktivitas tektonik pada akhir kapur awal tersier di cekungan Sumatera Selatan. Kemudian untuk formasi selanjutnya itu ada pada formasi talang akar. Untuk formasi talang akar terletak di atas formasi lemat dan di bawah formasi telesia atau anggota basal batu gamping telesia. Formasi talang akar terdiri dari batu pasir yang berasal dari delta plain, seperti lanau, batu pasir kuarsa dengan sisipan batu lempung karbonat, batu bara, serta di beberapa tempat terdapat konglomerat. Kontak antar formasi talang akar dengan formasi lemat tidak selaras pada bagian tengah dan pada bagian pinggir dari cekungan. Kemungkinan itu hubungannya parakonformity. Kemudian selanjutnya itu ada formasi batu raja. Untuk formasi batu raja ini merupakan pengendapan yang diendapkan pada bagian intermediate shelf atau dari cekungan Sumatera Selatan itu sendiri, di atas dan di sekitar platform dan di daerah tinggian. Kemudian kontak pada bagian bawah dengan formasi talang akar. Kemudian ini dapat disaksikan yaitu kontak di bagian bawahnya itu formasi talang akar. Kemudian untuk komposisi dari formasi batu raja ini terdiri dari batu gamping ataupun platform dan rival. Ketebalan bagian bawah dari formasi ini bervariasi, namun rata-rata itu berkisar 200 hingga 250 feet. Kemudian untuk singkapan dari formasi batu raja itu sendiri itu berada di pegunungan Graba, tebalnya sekitar 1700 feet atau sekitar 520 meter. Formasi ini sangat fosil-ferus atau terdapat beberapa jenis fosil. Dari analisis umur formasi batu raja itu berumur Miocene, dan terdapat fauna yang ada pada formasi batu raja yaitu berumur antara N6 sampai N7. Kemudian selanjutnya itu ada formasi Gumai. Formasi Gumai tersebar secara luas dan terjadi pada zaman tersier. Formasi ini terendapkan selama fase transgresi. Kemudian formasi Gumai ini terletak pada dua cekungan. Batuan yang ada di formasi ini terdiri dari napal yang mempunyai karakteristik fosil-ferus atau mengandung fosil, banyak mengandung koram plankton. Kemudian sisipan batu gamping dijumpai pada bagian bawahnya. Hal ini karena formasi Gumai itu masih berasosiasi dengan formasi batu raja. Kemudian untuk ketebalan dari formasi Gumai tersebut itu bervariasi tergantung pada posisi dari cekungan di mana dia berada. Namun, variasi ketebalan untuk formasi Gumai ini berkisar dari 6.000 hingga 9.000 feet atau setara dengan 1.800 hingga 2.700 meter. Penentuan umur formasi Gumai dapat ditentukan dari dating dengan menggunakan foraminifera planktonik. Pemeriksaan mikropaleontologi terhadap contoh batuan dari beberapa sumur menunjukkan bahwa fosil foraminifera planktonik yang dijumpai dapat digolongkan ke dalam zona Globigerinoides, Sicanus, Globigerinotella insueta. Kemudian dan bagian bawah zona formasi Gumai ini terdapat juga fosil Orbulina satiralis. Selanjutnya itu ada formasi air benakan. Untuk formasi air benakan ini diendapkan selama fase siklus regresi. Untuk komposisi dari formasi ini terdiri dari batu pasir, glaukonit, kemudian batu lempung, batu lanau, dan batu pasir yang mengandung unsur karbonatan. Pada bagian bawah dari formasi Palembang itu berkontak dengan formasi telesia. Ketebalan dari formasi ini bervariasi antara 3.300 hingga 5.000 kaki atau feet atau setara dengan 1.000 hingga 1.500 meter.
Untuk fauna-fauna yang dijumpai pada formasi Palembang untuk formasi air benakat ini itu antara lain Orbulina universal, kemudian Orbulina sulturalis boroniman, kemudian Globigerinoides subquadratus. Untuk selanjutnya itu adalah formasi Muara Enim. Untuk formasi Muara Enim ini itu batuan penyusun yang ada pada formasi Muara Enim berupa batu pasir, batu lempung, dan lapisan batu bara. Batas bawah dari formasi Middle Palembang ini dibagi di bagian selatan itu cekungannya berupa lapisan batu bara yang biasanya digunakan sebagai markernya. Jumlah serta ketebalan dari lapisan batu bara yang menurun dari selatan ke utara pada cekungan Muara Enim ini itu ketebalan formasinya berkisar antara 1.500 hingga 2.500 feet atau setara dengan 450 sampai 750 meter. Kemudian untuk yang terakhir ataupun yang paling mudah, maksud saya itu selanjutnya itu yaitu ada formasi Kasai. Untuk formasi Kasai yaitu formasi yang paling mudah di cekungan Sumatera Selatan. Formasi ini diendapkan selama orogenesa pada Plioclistocene dan dihasilkan dari proses erosi pegunungan barisan dan pegunungan 30. Komposisi dari formasi ini terdiri dari batu pasir tufan, lempung, dan brakal, serta lapisan tipis batu bara. Umur dari formasi ini tidak dapat dipastikan, tetapi diduga ia berumur Plioclistocene. Lingkungan pengendapannya yaitu relatif lingkungan pengendapan darat. Oke, untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai event tektonik dari formasi yang maksud saya itu dari formasi Sumatera Selatan. Untuk formasi Sumatera Selatan ini terbentuk pada awalnya itu mengalami kompresional dan kemudian pada fase kedua itu mengalami basin sagging atau penurunan. Kemudian untuk fase yang berikutnya yaitu mengalami rifting ataupun pemekaran. Kemudian selanjutnya itu untuk sosroknya dari batuan yang terdapat pada cekungan Sumatera Selatan itu adalah formasi Leucostrine, formasi lahat, kemudian terrestrial fall dan formasi di talang akar, kemudian batu gamping yang ada di formasi Batu Raja. Untuk sosroknya itu hidrokarbon pada cekungan Sumatera Selatan diperoleh dari batuan induk Leucostrine formasi lahat dan batuan induk terrestrial fall dan polisel pada formasi talang akar. Batuan induk Leucostrine diendapkan pada kompleks Herdgraben, sedangkan terrestrial itu terrestrial dan polisel secara luas pada batas Herdgraben. Selain itu pada batuan gamping, formasi yang terdapat itu pada batuan gamping itu terdapat pada formasi Batu Raja. Kemudian dari formasi Gumei memungkinkan juga dapat menghasilkan hidrokarbon pada area lokalnya, tetapi hanya sebagian kecil yang dapat menghasilkan potensi hidrokarbon. Kemudian tambahan sedikit untuk penjelasan dari cekungan Sumatera Selatan itu reservoir dari cekungan Sumatera Selatan yaitu ada beberapa formasi dapat menjadi reservoir yang efektif untuk menyimpan hidrokarbon. Antara lain adalah pada basement formasi lahat, formasi talang akar, formasi Batu Raja, dan formasi Gumei.
Sedangkan untuk subcekungan Palembang Selatan, produksi hidrokarbon terbesar berada dari formasi talang akar dan formasi batu raja. Basement yang berpotensi sebagai reservoir terletak pada daerah uplift dan paleohike, yang di dalamnya mengalami rekahan maupun pelapukan. Batuan pada basement ini terdiri dari granit dan kuarsit yang memiliki porositas efektif sebesar 7%. Untuk formasi talang akar secara umum itu terdiri dari quartz, sandstone, silt sandstone, dan pengendapan sel, sehingga pada sandstone sangat baik untuk menjadi reservoir. Porositas yang dimiliki pada formasi talang akar tersebut berkisar antara 15 hingga 30% dan permeabilitas sebesar 5 darcy. Formasi talang akar diperkirakan mengandung 75% produksi minyak dari seluruh cekungan Sumatera Selatan. Kemudian pada reservoir karbonat formasi batu raja pada bagian atas merupakan zona yang poros dibandingkan dengan bagian dasarnya yang relatif ketat. Kemudian porositas yang terdapat pada formasi batu raja berkisar antara 10 hingga 30% dan permeabilitasnya sekitar 1 darcy. Untuk batuan penutup ataupun selnya, batuan penutup cekungan Sumatera Selatan ini secara umum berupa lapisan sel cukup tebal, kemudian berada di atas reservoir formasi talang akar dan formasi gumai. Untuk batuan penutup pada reservoir batu gamping, formasi batu raja juga berupa lapisan sel yang berasal dari formasi gumai. Pada reservoir pada reservoir batu pasir formasi air benakat dan formasi muara enim, itu relatif sel yang bersifat intraformasional juga menjadi sel rock yang baik untuk menjebak hidrokarbon. Kemudian untuk trap ataupun jebakan hidrokarbon itu diakibatkan oleh adanya antiklim dari arah barat laut mengarah pada relatif ke tenggara dan menjadi jebakan yang pertama dieksplorasi, yaitu antiklim ini dibentuk akibat adanya kompresi yang dimulai saat awal Miosen dan berkisar pada 2 hingga 3 juta tahun yang lalu. Kemudian selain itu, jebakan hidrokarbon pada cekungan Sumatera Selatan juga diakibatkan karena struktur. Tipe jebakan struktur pada cekungan Sumatera Selatan secara umum dikontrol oleh struktur-struktur tua dan struktur lebih muda. Jebakan struktur tua ini berkombinasi dengan sesar naik sistem Wentz fault yang lebih muda. Jebakan struktur tua juga berupa sesar normal regional yang menjebak hidrokarbon, sedangkan jebakan struktur yang lebih mudah terbentuk bersama dengan pengangkatan akhir pegunungan barisan. Untuk migrasi hidrokarbon ini terjadi secara horizontal dan vertikal dari sosrock, serpik, dan batubara pada formasi lahat dan talang akar. Migrasi horizontal terjadi di sepanjang kemiringan slope yang membawa hidrokarbon dari sosrock dalam keadaan batuan reservoir dari formasi lahat dan formasi talang akar itu sendiri. Migrasi vertikal dapat terjadi melalui rekahan-rekahan dan daerah sesar turun. Adapun untuk sesar turunnya itu bersifat mayor, terdapatnya resapan hidrokarbon di dalam formasi muara enim dan air benakat. Untuk air benakat ini sebagai bukti yang mengindikasikan bahwa adanya migrasi vertikal melalui daerah sesar kala Pliosen sampai Plistosen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cekungan Sumatera, lebih tepatnya pada bagian cekungan Ombilin. Nah, pada cekungan Ombilin sendiri saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukannya. Nah, proses pembentukan cekungan Ombilin sendiri berdasarkan data geologi, cekungan Ombilin dinyatakan sebagai suatu graben yang terbentuk akibat struktur pull apart pada waktu tersier awal. Nah, dan juga pada tersier awal terjadi proses konvergen antara Indo-Australia. Nah, terdapat dua proses
evolusi besar pada cekungan ombilin. Nah, yang pertama magmatisme yang menghasilkan bukit barisan, dan kedua terbentuknya sistem sesar Sumatera. Nah, pada cekungan ombilin juga pada bagian tengahnya terdapat tinggian yang memisahkan bagian tengah cekungan satu dengan yang lain. Nah, pada cekungan ombilin juga terdapat sesar Tanjung Ampalo yang membelah cekungan ombilin dalam ukuran yang besar serta struktur yang memisahkan cekungan menjadi dua bagian. Nah, pada bagian timur merupakan pada bagian cekungan ombilin yang turun, dan pada bagian barat merupakan bagian cekungan ombilin yang berada di atas. Nah, cekungan ombilin sendiri memiliki stratigrafi. Terdapat formasi Sangkarewang. Nah, pada formasi ini terdapat batu pasir dan batu konglomerat. Nah, yang kedua terdapat formasi sawah tambang, sawah lunto, dan formasi ombilin. Nah, pada formasi dan ketiga terdapat formasi ranau. Nah, saya akan menjelaskan mengenai setiap formasi. Pada formasi Sangkarewang itu terbentuk dari endapan danau purba yang diendapi oleh serpihan-serpihan karena proses cuaca dan kegiatan tektonik. Nah, dan kedua ada formasi Sawalunto. Nah, pada formasi Sawalunto ini memiliki litologi yaitu batu piroklastik. Nah, di mana formasi Sawalunto ini terdiri dari shell dan juga terdapat pada zaman Eosen. Dan juga pada formasi Sawalunto terdapat pada tenggara dari cekungan ombilin, dan formasi ini juga termasuk coal beds atau daerah Sawalunto yang ditambang. Dan juga formasi Sawalunto meruncing ke arah timur dan selatan dari area Sawalunto sendiri. Nah, terdapat juga formasi sawah tambang, yaitu pada kala Oligosen. Nah, pada formasi sawah tambang itu sendiri terdapat keterkaitan antara formasi sawah tambang dan formasi Sawalunto karena adanya kehadiran fosil diagenesis di antara kedua formasi ini. Nah, formasi sawah tambang terdiri dari konglomerat yang berumur Oligosen, sandstone, dan shell yang diendapkan oleh aliran sungai. Nah, dan yang terakhir ada formasi ombilin pada akhir Miocene. Nah, formasi ombilin sendiri terdiri dari batu pasir, di mana mengandung limestone, dan juga ketebalan limestone pada formasi ombilin mencapai kurang lebih dari 146 meter. Nah, ketiga formasi ini merupakan proses terjadinya ketidakselarasan, dan pada formasi ketiga ini terjadi juga proses beda fasies. Dan terakhir ada formasi ranau, yaitu dengan litologi formasi yaitu breksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tektonik event. Nah, pada cekungan ombilin memiliki 3 proses tektonik, yaitu synrift, regresi, dan shedding, di mana synrift sendiri merupakan proses pengendapan, yaitu proses pengisian cekungan ombilin yang berumur Eosen ditandai dengan adanya batu lempung formasi Sangkarewang yang berkembang mengkasar ke atas dengan kehadiran batu pasir endapan delta, dan juga yang kedua terdapat proses regresi. Nah, di mana proses regresi ini merupakan peristiwa naiknya muka air laut regional yang dipicu oleh pembukaan Laut Cina Selatan pada batas kala Oligosen sampai Eosen
Dari perubahan tersebut menyebabkan sedimentasi dari sungai pada formasi Sawalunto berkelok menjadi sungai teranyam yang ditandai oleh adanya batu pasir konglomeratik pada formasi sawah tambang. Dan juga seiring dengan naiknya muka air laut tersebut dan bertambahnya ruang akomodasi yang dicirikan oleh karakter endapan yang menghalus serta juga menutupi tinggian batuan alas di sekitarnya. Dan juga yang ketiga terdapat proses sagging, di mana proses ini terjadi pada Miocene tengah, di mana terjadi proses pengangkatan pada bukit barisan yang terdapat pada cekungan belakang busur Sumatera Tengah yang mengakhiri proses sedimentasi pada cekungan Ombilin. Dan juga pada pertengahan Neogen sampai sekarang terjadi proses erosi fluvial, yaitu untuk menggerus proses sedimentasi tadi sehingga sebagian besar tinggian tersingkap ke atas, yaitu pada singkapan batuan alas yang ditutupi oleh formasi sedimen tadi. Dan yang terakhir ada source rock pada cekungan Ombilin. Nah, itu terjadi pada formasi sawah Sangkarewang. Terdapatlah batu lempung dan serpih. Nah, pada cekungan Ombilin juga terdapat pada kala Eosen dan sedimen pada Lacustrine Sinriff. Nah, dan juga terdapat tipe batuan induk yang dipertimbangkan dari wilayah cekungan Ombilin, yaitu terdapat formasi Sangkarewang dan sedimen Sinriff tadi, dan juga formasi Sinamar, dan batuan tersebut memiliki ukuran mudstone dan siltstone dengan sedikit terdapat batu bara pada bagian bawah formasi Sangkarewang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai cekungan yang ada di Pulau Sumatera. Sebelumnya, saya Atika Khairina, NIM F1D217009. Di sini saya akan menjelaskan tentang cekungan Bengkulu. Cekungan Bengkulu itu sendiri, itu pada awalnya yaitu satu kesatuan dengan si cekungan Sumatera Selatan. Itu sebelum Neogen, sebelum Miocene Tengah, tepatnya Paleogen, itu masih satu kesatuan dengan cekungan Sumatera Selatan. Namun, setelah adanya tektonik mengakibatkan naiknya perbukitan barisan, sehingga menyebabkan cekungan tadi menjadi terpisah. Cekungan Sumatera Selatan terpisah menjadi cekungan belakang busur, dan cekungan Bengkulu terpisah menjadi cekungan antar busur, yang mana cekungan Bengkulu ini itu lebih masuk ke dalam tenggelam. Hal ini diakibatkan karena cekungan Bengkulu ini diapit oleh dua sesar besar, yaitu di daratannya itu ada sesar Semangko atau sesar Sumatera, di lautnya itu ada sesar Mentawai. Lalu Bengkulu ini memiliki formasi-formasi yang hampir mirip dengan formasi di Sumatera Selatan di bagian lepas pantainya, seperti Muara Enim, Air Benangkat, Gumai, Batu Raja, Talang Akar, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa cekungan Bengkulu itu dulu merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan. Di sini saya akan lebih membahas tentang formasi yang ada di daratannya. Formasi-formasi pengisi dari cekungan Bengkulu itu sendiri ini terdiri atas batuan dasar, formasi hulu simpang, formasi seblat, formasi lemau, formasi simpang aur, formasi bintunan.
Formasi batuan dasar itu bisa saja penyusunnya batuan beku atau batuan metamorf. Lalu secara tidak selaras formasi hulu simpang di atasnya, yang mana formasi hulu simpang ini penyusunnya yaitu lava, bereaksi gunung api, dan tuff yang berumur Oligosen Miocene awal. Dan formasi hulu simpang ini pula itu formasi yang tersingkap yang tertua di cekungan Bengkulu ini. Lalu bagian atas formasi hulu simpang itu hubungannya dengan bagian bawah formasi sebelat yaitu beda fasies. Lalu ada cekungan sebelat di atas hulu simpang, yang mana sebelat itu sendiri terdiri atas perselingan batu lempung gampingan, batu lanau dengan sisipan batu pasir, dan konglomerat. Nah, setelah itu terendapkan formasi lemau di atasnya secara tidak selaras, yang mana formasi lemau ini ada penyusunnya yaitu batu lempung gampingan, batu bara, batu pasir, dan konglomerat yang berumur Miocene tengah hingga akhir, menindih secara tidak selaras. Lalu ada formasi simpang aur, yang mana formasi simpang aur itu penyusunnya batu pasir konglomeratan, batu pasir, batu lumpur mengandung cangkang moluska, dan batu pasir tufan berumur Miocene akhir hingga Pliocene. Lalu yang paling atas ini itu ada formasi bintunan, yang mana ini beda fasies. Formasi bintunan yang mana penyusunnya itu batuan tufan, konglomerat polimik, tuf, dan batu lempung tufan dengan sisipan lignit dan sisa tumbuhan berumur Plio-Pleistocene. Formasi bintunan ini terendapkan di lingkungan air tawar sampai payau dan setempat laut dangkal. Ini menindih secara tidak selaras di atas formasi simpang aur. Selanjutnya, ini adalah event struktur dari cekungan Bengkulu. Yang pertama itu ada sistem graben, tensional, penurunan cekungan, tensional, penurunan cekungan, hingga inversi cekungan. Seperti yang kita lihat di sini, ada terjadi 2 kali fase tektoniknya, yaitu tensional di sini ada 2 kali, dan penurunan cekungan di sini juga ada 2 kali. Hal ini yang menyebabkannya yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya, cekungan Bengkulu tadi terletak di antar busur, termasuk ke dalam cekungan antar busur. Jadi sehingga masih sangat dipengaruhi oleh tektonik aktif. Di sini dapat dilihat event strukturnya berakhir dengan inversi cekungan. Lalu dari sumber daya hidrokarbonnya itu sendiri itu cukup besar yang ada di cekungan Bengkulu ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya batuan induk atau sumber hidrokarbon pada batuan sedimen klastik halus dalam formasi seblat. Yang mana di formasi seblat ini kualitas hidrokarbonnya itu buruk hingga sampai sedang, dan juga yang bisa menjadi potensi sosrok di cekungan Bengkulu itu bisa juga pakai formasi lemau, yang mana formasi lemau ini memiliki kualitas hidrokarbon buruk hingga sampai sangat baik. Kematangan batuan induk berkisar antara belum matang akhir sampai matang awal, yang mana ini sudah sangat cocok untuk diambil. Sedangkan reservoirnya itu bisa juga memakai batu pasir dan batu gamping dari formasi seblat dan batu pasir dari formasi lemau. Dan sebagai caprock atau batuan penutupnya itu bisa memakai formasi seblat dan lemau juga, karena di sana terdapat lempung. Dan sebagai cebakan hidrokarbonnya itu sendiri itu bisa terjadi karena adanya cebakan stratigrafi ataupun jebakan struktur. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit kenapa
formasi seblat dan formasi lemau itu bisa dijadikan sosrok di cekungan Bengkulu, karena di formasi seblat dan lemau itu terdapat batuan lempung, yang mana batuan lempung ini memiliki porositas yang baik dan permeabilitas yang buruk, yang mana ini sangat cocok untuk pengawetan suatu mikroorganisme, sehingga TOC, nilai dari TOC atau organiknya itu tinggi. Sekian, terima kasih. Baiklah, kembali lagi dalam penjelasan tentang yang buat sekarang ya. Yang buat sekarang kita masuk ke cekungan Sumatera Tengah. Yang mana cekungan Sumatera Tengah ini terdiri atas beberapa formasi, yaitu ada kelompok pematang, kemudian kelompok siapas, yang mana kelompok siapas terdiri dari formasi Menggala, Bangko, Makassar, dan Duri. Kemudian ada formasi Delisa, formasi Petani, dan diakhiri oleh formasi Minas. Yang mana formasi yang paling tua di sini adalah formasi Pematang yang berumur Oligosen, yang diendapkan Oligosen awal hingga Oligosen akhir. Yang mana formasi ini diendapkan tidak selaras di bawah formasi Sihapas yang memiliki beda pasien dengan formasi Delisa, yang mana formasi Sihapas ini didiamkan dari Miosen awal hingga Miosen tengah, yang mana Sihapas ini memiliki kontak tidak selaras dengan Delisa. Kemudian dan juga Delisa terendapkan di Miosen akhir, di Miosen awal sampai dengan Miosen tengah. Kemudian kita masuk ke formasi Petani. Formasi Petani itu diendapkan di Miosen akhir sampai dengan Pliocene, yang mana diendapkan tidak selaras di bawah formasi Minas. Kemudian untuk formasi batuan yang ada di kelompok Pematang, yaitu merupakan batuan-batuan hidrokarbon utama bagi perangkap-perangkap minyak bumi yang ada di cekungan Sumatera Tengah. Yang mana kelompok Pematang ini merupakan lapisan sedimen tertua berumur Paleogen. Kelompok Pematang sendiri terdiri dari lapisan siliklastik non-marine yang terdapat dalam suasana lembab dan tropis. Batuan yang mendominasi adalah batuan konglomerat, batu pasir, batu lono, batu lumpur, batu lempung, dan serpih yang terendapkan pada lingkungan aluvial, fluvial, zona banjir, delta, dan danau. Kelompok Pematang ini terdiri dari beberapa formasi, yaitu formasi Lower Red Bed, yang mana formasi Lower Red Bed merupakan sekuen yang paling sedikit diketahui dan menutupi daerah terluas dari kelompok Pematang. Terdiri dari batu lempung, batu lanau, batu pasir, konglomerat yang diendapkan pada lingkungan darat dengan sistem pengendapan kipas aluvial dan berubah lateral menjadi lingkungan sungai dan danau. Kemudian selanjutnya adalah Brown Shale. Formasi ini diakibatkan karena aktivitas sesar berubah pada saat pengendapan Brown Shale. Demikian juga dengan iklim yang berubah menyebabkan lingkungan berkembang didominasi oleh lingkungan danau. Kemudian kita masuk ke kelompok Sihapas. Kelompok Sihapas diendapkan secara tidak salah di atas kelompok Pematang. Unit-unit sedimen merupakan sekuen transgesif yang menyebabkan penenggelaman lingkungan pengendapan darat menjadi fluvial. Kelompok Sihapas terbagi menjadi dua formasi, yaitu formasi Menggala. Formasi Menggala merupakan formasi paling tua di kelompok Sihapas, diperkirakan berumur Miosen awal. Hidrologinya atas batu pasir halus sampai kasar yang bersifat konglomeratan. Lingkungan pengendapan berupa braided pit, river, sampai non-marine. Kemudian formasi Bangko yang berumur sekitar Miosen awal. Formasi ini diendapkan secara tidak selaras
Di atas formasi menggala, litologinya berupa serpih abu-abu yang bersifat gampingan berselingan dengan batu pasir halus sampai dengan lingkungan pengerapan open marine shelf. Kemudian ada formasi bekasap yang mempunyai kisaran umur Miocene awal. Formasi ini diendapkan secara tidak salah di atas formasi baku. Litologi penyusun berupa batu pasir dengan kandungan glauconate. Pada bagian atasnya terdapat sisipan serpih batu gamping tipis dan lapisan tipis dari batu bara, yang mana lingkungan pendapat dari Eustachian Interdale Neolithic until Middle Alter. Kemudian Duri Formation merupakan bagian terakhir dari kelompok Chiapas. Formasi Duri diendapkan secara tidak salah di atas formasi bekasap yang diperkirakan berumur Miocene awal. Litologinya berupa batu pasir berukuran halus sampai medium diselingi serpih dan sedikit batu gamping. Lingkungan pendapan adalah beryl bar, kompleks dan deltapron. Kemudian ada formasi Telisa, yang mana formasi Telisa ini beda fasies dengan formasi Chiapas. Formasi Telisa diendapkan secara salah di atas formasi Chiapas. Formasi ini didominasi oleh batu lempung dan diselingi oleh lapisan batu lanau, batu gamping, serta batu pasir. Formasi Telisa berumur Miocene diendapkan secara lingkungan marine. Jadi formasi Telisa ini diendapkan di lingkungan laut, kemudian formasi Chiapas diendapkan di lingkungan darat, sehingga dia beda fasies. Kemudian formasi petani. Formasi petani diendapkan secara tidak salah di atas formasi intrapetani. Yang masuk intrapetani ada di sini, yang di bawah ini. Formasi ini didominasi oleh lapisan batu lempung, terkadang ditemukan perselingan batu pasir dan batu lanau. Lapisan batu pasir umumnya tidak terkonsolidasi. Formasi petani berumur Miocene diendapkan pada lingkungan marine. Ini marine juga, marine. Yang terakhir ada formasi Minas. Formasi Minas, bukan Minasi. Ini formasi Minas. Formasi Minas diendapkan secara tidak selaras di atas formasi petani. Formasi ini terdiri dari lapisan yang didominasi oleh batu pasir dan terkadang muncul lapisan batu lempung. Ini Minas ya. Dijumpai butiran sekunder dari vulkanik, karbonatan, fragmelitik, glauconate, serta terkadang mineral mafic. Formasi Minas berumur Miocene hingga Pliocene diendapkan pada lingkungan deltaic. Kita selanjutnya masuk ke penjelasan tentang event tektonik. Event tektonik. Yang mana pada Cekungan Sumatera Selatan ini dibagi atas 4 event tektonik. Yuk, yang pertama yuk, langsung saja yuk, biar cepat yuk. Yang pertama baca bukan baca Quran dan maknanya ya. Itu tombok hati. Yang pertama yaitu episode tektonik F0. Yang mana batuan ini menurut Hendrik dan Aulia 1993 nyatakan bahwa perkembangan struktur di Sumatera Tengah secara geometri dan kinematika dibagi menjadi 4 episode tektonik utama yang dinotasikan sebagai. Jadi si Hendrik dan Aulia ini membagi episode tektonik secara geometri dan kinematika menjadi 4 dan dinotasikan sebagai F0, F1, F2 dan F3. Kita saja masuk F0. F0 batuan dasar pratersier di cekungan tengah terdiri dari lempeng samudra dan lempeng benua. Pada pratersier jadi deformasi pada basement menyebabkan adanya sesar. Penyebab dari deformasi ini belum diketahui secara baik. Struktur yang ada pada umumnya berupa patahan yang tentunya mengalami reactivation di sesar naik. Cekungan Sumatera Tengah memiliki batuan dasar pratersier dangkal sehingga sedimen yang menutupnya akan mudah oleh tektonik. Orientasi struktur pada batuan dasar akan memberikan efek lapisan sedimen tersier menumpang di atasnya dan selanjutnya mengontrol arah tarikan pengangkatan ulang kemudian. Patahan ini merupakan
Pengapian ulang yang terjadi patahan juga merupakan batas dari basement Tranes dan 4 Tranes utama dari timur barat Malaka. Yang mana kalau dicari secara garis umumnya, event tektonik pada F0 ini yaitu tensional. Kemudian tektonik kedua, episode kedua yang mana di sini oleh Hendrik dan Aulia dinotasikan sebagai F1. Episode tektonik F1 yang terjadi pada Eosen awal hingga Oligocene akhir mengawali perkembangan kerangka tektonik tersier yang disebut juga fase rifting kawan-kawan. Berdasarkan konflik tektonik lempeng regional, aktivitas tektonik pada fase ini ditandai dengan adanya tumbukan lempeng Samudra Hindia terhadap lempeng benua Asia, jadi lempeng lumpur tuh, yang menghasilkan gaya tratensional hampir di seluruh lempeng Sunda. Gaya ini menyebabkan terbentuknya sistem pemekaran kerak benua menghasilkan rangkaian geometri Graben and Halbgraben. Itu kenapa pada episode tektonik ini kami tarik kesimpulan secara umum adalah sistem Graben. Kemudian fase ini juga merupakan penyebab terbentuknya sesar normal berarah utara dan timur laut yang terkonsentrasi sepanjang zona rifting berkesinambungan dan terisi oleh sedimen plastik darat dan sedimen danau. Oke, itu tadi fase tektonik kedua yaitu atau disebut F1 oleh Hendrik dan Aulia 1993. Kemudian kita masuk ke F2. Yo F2. Tadi F1, sekarang F2. F2 lebih rendah daripada F1. Oke loh, bercanda. Ayo. Fase ini berlangsung F2. Fase ini berlangsung antara akhir Oligocene hingga Miocene tengah. Fase ini disebut juga fase Senging. Secara umum, pada periode ini terjadi penurunan lingkungan secara menyeluruh atau transgresif. Itu kenapa pada fase ini kami dari kesimpulan kalau ini fase transgresi yo mamen yo. Kemudian saat mana diendapkan sedimen transgresi kelompok Chiapas. Dilihat dari aktivitas tektonik fase ini diawali dengan berhentinya aktivitas pembentukan struktur rifting ditandai dengan mulainya diendapkannya sedimen kelompok Chiapas pada konteks tektonostratigrafi dimasukkan dalam endapan post-rift. Aktivitas tektonik pada fase ini ditandai dengan munculnya sesar mendatar sepanjang sesar yang beberapa berarah utara selatan yang berbentuk sebelumnya. Yuk kita masuk ke fase tektonik yang terakhir F3 yo. Fase ini terjadi pada Miocene hingga Recent maksudnya apa? Sekarang. Oke, sekarang. Fase ini disebut juga fase kompresi. Kompresi. Aktivitas yang meliputi aktivitas seafloor spreading di Laut Andaman, pengangkatan regional, terbentuknya bangunan vulkanik, cyclic sepanjang bukit barisan kompresi ini nih. Beberapa peristiwa tektonik secara regional pada ini merupakan subduksi sepanjang Palung Sunda, munculnya vulkanisme. Ya. Dan terjadi pengembalian struktur atau inversi struktur. Itu kenapa pada fase ini umumnya terjadi pengembalian struktur. Yang mana atau disebut inversi struktur. Nah, itu tadi menurut Hendrik dan Aulia tentang event tektonik yang terjadi di Sumatera Tengah. Kemudian untuk source rock atau batuan induk ya. Batuan induk hidrokarbon. Yang mana menurut penelitian yang dilakukan oleh seseorang, saya lupa namanya siapa. Tapi menurut geologi regional, batuan sumber hidrokarbon atau source rock, endapan lakustrine pasir bronzel formasi pematang dikenali sebagai batuan induk untuk kehadiran minyak di Cipengo Sumatera Tengah. Dua pasir organik diidentifikasi sebagai facies bronzel yakni facies algal amorphous
Tipe 1 dan tipe 2 Carbonaceous. Tipe 1 dan tipe 2 dan tipe 3 Pastis albumous merupakan oilpron hadir sebagai brown cell. Daya tinggian aman rangau balang bengkalis. Pastis karbon cell merupakan pastis gas yang sedikit karbonat. Pastis hadir tinggian aman rangau. Kemudian untuk yang telah terjadi penelitian bahwa sosroknya ada formasi klesa dan lakat. Yang mana ini menurut penelitian dari Pusat Survei Geologi oleh Herianto dan Hermianto 2006. Formasi klesa dikoneksikan oleh formasi lahat di Sumatera Selatan, juga Sumatera Tengah. Formasi klesa, formasi matang berumur Pliocene dan Eocene Persiapas. Anggota Bukit Bakar lahat. Batuan yang bertindak sebagai batuan sumber hidrokarbon bagian atas formasi ini yaitu atas lapisan serpi berselingan dengan batu pasir halus, batu pasir konglomeratan dan batu lano sebagian termalgalasi. Dan berdasarkan hasil analisis polen pada penelitian ini, hasil analisis polen yang memperlihatkan hadirnya kumpulan Palmeopollenis cutacensis, Discoides bonses, Durio, Acomoides menunjukkan umur akhir Eocene dengan lingkungan pengendapan air tawar. Kemudian ada formasi lakat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.